beserta adik-adik santri dari Pondok Pesantren Al-Firdaus kembali lagi dalam acara Kiai dan Santri. Dari tema kita hari ini terkait dengan hakikat dan keutamaan sabar, ada 3 hal. Yang pertama yaitu sabar dalam ketaatan, yang kedua sabar dalam larangan, dan yang ketiga sabar dalam musibah. Nah, mungkin untuk segmen kali ini Abi bisa menyimpulkan nih dari ketiga kesabaran tadi itu tindakan apa yang harus kita lakukan dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Abi. Baik Bu Ani, para pemirsa dan juga sahabat Al-Firdaus dimanapun berada, santri-santri Al-Firdaus masih semangat semuanya? Baik. Anak-anakku, setiap kita pasti senantiasa punya kewajiban untuk taat kepada Allah. Dan setiap kita pun pasti paham akan adanya larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Solusi untuk mengatasi itu semua, mari senantiasa kita jadikan sabar sebagai upaya untuk bisa menolong diri kita sendiri agar kita bisa selamat dari semuanya. Ketaatan kita tetap terjaga, larangan Allah bisa kita tinggalkan, dan kita senantiasa kuat di dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dari kehidupan kita ini, dari sejak kecil sampai nanti dewasa nanti. Dan jangan salah anak-anakku dan para pemirsa, bahwa orang yang sabar itu tentu akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Yang pertama, keutamaan yang akan Allah berikan apa? Pahala yang tidak berbatas. Tadi Bu Ani sampaikan, pahala yang tidak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, jadi orang-orang yang sabar itu, ya, insya Allah dia akan mendapatkan balasan yang tidak ada batas. Ya, tidak ada batasnya. Yang kedua, mendapatkan ma'iyatullah. Innallaha ma'as sabirin. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar. Jadi orang yang sabar itu bersama Allah. Selalu dapat lindungan Allah, selalu dapat pertolongan Allah. Kemudian kunci daripada kebaikan. Bahwa orang muslim tadi Abi katakan, ya, itu menakjubkan. Kenapa ditakjubkan? Karena ketika dia diuji oleh Allah, dia sabar. Dan ketika dia mendapatkan keuntungan atau mendapatkan kenikmatan, dia tidak berhura-hura, tapi dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin." Setiap kamu akan diuji dengan sedikit ujian. Allah bilang sedikit ujian. Apa ujiannya? Lapar. Hari ini kita diuji lapar oleh Allah. Apa ujiannya? Rasa takut. Apa ujiannya? Dikurangi hartanya, dikurangi jiwanya, dari hasil pertaniannya dikurangi. Tapi apa? Kabarkan kepada orang-orang yang sabar. Sebab apa? Orang sabar itu senantiasa ia akan mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak-anak, ada satu yang membuat takjub dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang muslim itu, orang beriman itu, ketika dia mendapatkan ujian, dia sabar. Ketika ia mendapat nikmat, dia bersyukur. Antara sabar dan nikmat, syukur ini selalu bergandengan. Ketika dia diberi ujian, sabar. Ketika dia diberi nikmat, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kita senantiasa harus mampu memaksimalkan sabar ini dalam segala bentuk. Bahkan subhanallah Bu Ani, anak-anak dan para pemirsa, sahabat Al-Firdaus yang berbahagia, orang yang sabar senantiasa akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adin wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyah. Subhanallah. Segala sesuatu yang menimpa seorang muslim, baik berupa rasa letih. Letih nggak kalian sekolah? Letih nggak kalian belajar? Letih, ada nilai di sisi Allah. Sakit,
baik sakit yang kecil maupun sakit yang besar, gelisah, galau dalam kehidupan kita, sedih karena telat kiriman, sedih karena jauh dari orang tua, gangguan oleh kawan diganggu, oleh kawannya di ledek misalnya kan gitu, gundah gulana, ya sama dengan galau tadi, gelisah, maupun duri yang mengenai, ya adalah merupakan ujian. Dengan ujian itu Allah akan mengampuni dosanya. Jadi orang yang sabar dari kesedihan, orang yang sabar dari keletihan dalam belajar, orang yang sabar dari sakit, orang yang sabar dari kegelisahan, orang yang sabar dari berbagai macam ujian, sekalipun duri ketika kalian keluar dari asrama ke pondok, tiba-tiba kalian misalnya tidak pakai sendal di saat itu, kaki kalian terkena duri. Maka ketika kalian istighfar astagfirullahaladzim atau ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka insya Allah Allah akan ampuni dosanya. Tetapi andai kata dia maaf, ketika dia tertusuk duri, terkena duri, dia mengumpat, sumpah serapah, bukan dosa yang akan gugur, tapi justru malah akan bertambah dosanya. Bukan dosanya akan hilang atau mendapatkan pahala, tapi akan bertambah dosanya. Masya Allah, ya, luar biasa Abi. Iya, mudah-mudahan kita semua akan tergolong orang-orang yang sabar. Allahumma ja'alna minas sabirin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang senantiasa sabar atau masuk golongan orang-orang yang sabar. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Masya Allah. Iya, luar biasa. Luar biasa Abi. Buat adik-adik santri Al-Firdaus ya, ada dua hal penting dalam sikap sabar yang harus kita ingatkan kepada dua teman-teman kita ya. Yang mungkin yang pertama kita harus saling mengingatkan ya dengan temannya, dan yang kedua menguatkan begitu untuk bisa senantiasa sabar. Baik pemirsa dan sahabat Al-Firdaus dimanapun berada, sekali lagi terima kasih Abi atas materi dan penjelasannya terkait dengan hakikat dan keutamaan sabar. Dan buat adik-adik santri juga terima kasih atas kehadirannya hari ini. Terima kasih buat Abi dan juga santri dari Pondok Pesantren Al-Firdaus. Saya Ani Himah Wisuda beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.